Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah teman-teman hari ini dalam keadaan happy, bahagia, sama aja ya. Intinya lapang, pikirannya tenang, hatinya, dan insyaallah hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang Allah bimbing, Allah tuntun menjadi hari-hari yang bermanfaat gitu ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini Caca lagi di Pondok Atep kebetulan, dan karena ada waktu senggang dan luang bukan lagi nggak mau ngobrol sama keluarga ya, tapi Papa lagi ngajak di Tok Atep, jadi ya udah Caca nyempetin untuk nge-tag konten ini. Insyaallah Caca di dalam konten ini berniat untuk sharing-sharing terkait cadar insyaallah ya teman-teman. Dan langsung aja Caca ambil dari pertanyaan dan pernyataan entah itu keluarga bestie yang udah Caca pilih ya beberapa. Yang pertama dibuka dengan pertanyaan dari salah satu kakak kelas Caca di dunia perkuliahan. Izin ya Kak, pertanyaannya Caca sharing di sini aja. Kakaknya bilang gini, Ca, aku mau tanya lagi, kalau buat Caca sensitif dan gak mau dijawab juga gak apa-apa, Masya Allah. Pas Caca baca pesan kakak ini, Caca tuh kayak kakaknya tahu adab ya teman-teman di situ, karena kayak dari awal tuh sudah menawarkan terlebih dulu kayak Caca mau jawab gak gitu, kalau enggak juga gak apa-apa gitu, kalau gak berkenan gak apa-apa. Waktu Ca memantapkan buat syar'i sampai pakai cadar tuh ada sesuatu yang nyentil Ca nggak sih, dan suka dukanya tuh gimana, bahasanya kayak intinya gitu, ini tuh gimana perjalanan Caca sampai bisa pakai cadar gitu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang paling utama dan pertama, Caca pakai cadar itu sebenarnya kalau dari keinginan udah dari SMA awal-awal, pokoknya pas Caca mulai join di eskul Rohis, lingkungan sangat berpengaruh tuh kayak gitu teman-teman. Jadi akhirnya kayak ya kita mulai membuka pikiran, makin belajar, teman-temannya soliha, Masya Allah, terutama dari casing dulu gitu kan. Terlepas dari atribut lainnya yang perlu belajar, perlu diperbaiki, tapi kayak dari casing aja tuh kan tahu sendiri lah teman-teman ya. Kalau anak-anak Rohis tuh kerudungnya syar'i, menutup dada gitu kan. Dan Caca alhamdulillah sekolah di sekolah yang bahasanya enggak yang islami banget gitu. Alhamdulillah sih waktu itu zamannya Caca sih kepala sekolahnya, guru-gurunya Masya Allah, maksudnya nggak ada yang gimana-gimana, tapi bukan yang kayak IT gitu kan. Jadi kayak masih normal aja pada umumnya gitu. Jadi ya Caca pada umumnya aja awalnya. Bahasanya kalau OTD mah Caca udah nyobain lah gitu teman-teman. Pada zaman SMA tuh wah warna-warni dah hidup saya seperti pelangi, tapi bukan pelangi SpongeBob ya. Jadi Caca dari SMA kemudian tergerak dari lingkungan, dan satu hal teman-teman yang perlu digarisbawahi, Caca mau ngucapin terima kasih untuk salah satu sahabat kecil Caca, yakni di Ternate, yaitu Natasha. Masya Allah, insya Allah jadi pahala kebaikan untuk dia. Dia yang menginspirasi Caca sebenarnya, yang kayak kok bisa dia pakai cadar gitu. Intinya Caca terinspirasi dari sahabat Caca, dan Caca nggak mau kalah. Caca orang yang nggak mau kalah, tapi insya Allah dalam kebaikan, yang hal positif ya. Nggak mau kalahnya bukan hal negatif tanda kutip, enggak. Nah, dia aja bisa kok Caca nggak bisa. Dari situ awalnya Allah ketuk. Caca mulai tuh lihat postingan dia. Nah ini teman-teman yang perlu di underline, bahwasannya Caca itu termasuk yang mendapat hidayah dari konten atau tulisan. Makanya ini juga salah satu alasan kenapa Caca nekat untuk Bismillah ya Allah, saya mau konten. Insya Allah Caca berharap Allah titipkan hidayah melalui apa yang Caca post bisa menjadi amal kebaikan atau pahala jariah untuk Caca gitu. Perantara aja Caca, perantara. Nah itu balik lagi Caca termasuk yang terketuk dari salah satu postingan sahabat Caca itu di IG. Terus Caca stalking, dia kan bikin itu awal-awal banget mulai ada sorotan IG gitu. Itu pertama banget tuh tahun berapa. Nah terus akhirnya Caca kayak buka bener-bener baca dari awal kayak wih, oh cara pola pikir dia begini. Dia upload atau repost konten-konten entah itu quotes atau bentuk video atau foto gitu kan intinya.
intinya Caca baca sedetail mungkin, terus kayak oh sahabat Caca sekarang udah kayak gini ya mikirnya gitu. Udah dari situ Caca singkat cerita terinspirasi, mulai terketuk kayak dari situ tuh awalnya. Ada Atep guys. Ya Allah, itu tuh boleh kasih taruh lap, sumpah. Ya Allah, bagus deh. Kalau begitu ya? Apa? Kalau mau pakai begitu? Iyalah. Cara pakai ya? Gak bakal bisa cuci ya? Iya dia pasti buang lah kalau kali, setahu nggak mama. Bahasa apa tuh? Iklan guys. Oke, balik sampai mana tadi? Oh iya, pokoknya dari konten-konten dia atau postingan dia di Instagram itu yang membuat saya tergugah. Dari situ Caca langsung kayak Bismillah ya Allah, niatin dulu. Jadi dari awal tuh niat dulu. Awal terketuknya kayak gitu. Singkat cerita, Caca pulang dari Karawang saat itu minta izin sama papa. Wah, cahaya ilahi. Oke. Maaf guys. Nah terus dari situ Caca pulang ke Bogor. Terus ada satu waktu Caca kayak ngeberaniin diri Bismillah untuk bilang ke papa izin gitu, kayak Pah, Neng pengen pakai cadar deh. Nah, dulu itu zaman-zamannya pakai masker, teman-teman. Jadi maksudnya kayak teteh-teteh Rohis Caca tuh kan pakai handsock, pakai masker, terus pakai daleman kerudung gitu kan. Jadi kayak disemain warnanya itu juga yang bikin Caca tuh makin pengen gitu ya. Udahlah, pengen tutup aja gitu, nggak mau diumbar gitu. Terus ya udah izin ke papa. Nih buat teman-teman yang merasa belum dapat restu dan izin dari orang tua ya. Caca juga awalnya dulu nggak diizinin sama papa. Kenapa? Jadi papa itu, namanya orang tua tuh pasti tahu anaknya itu udah matang secara emosional, udah matang secara pola pikir dan lain sebagainya gitu. Orang tua tuh tahu. Papa tuh singkatnya tuh cuma bilang gini, kakak tuh masih labil, jadi udah explore aja dulu gitu. Biar apa? Biar istiqomah gitu ya. Itu yang susah. Jadi Ca baru pahami sekarang, oh iya bener kata papa dulu gitu teman-teman. Jadi dari SMA itu bukan gak diizinnya kayak gak usah, gak boleh, itu ngapain cadar apaan. Nah malah ini fun fact-nya banget nih guys. Caca tuh dulu ada salah satu kakak kelas Caca di SMA yang dia tuh pakai cadar yang benar-benar udah syar'i banget, masya Allah tabarakallah, semoga sampai hari ini masih istiqomah, amin. Udah pakai item-item yang panjang gitu kan kerudungnya. Caca tuh nggak suka liatnya. Jadi ini benar-benar jadi tamparan lagi untuk Caca, untuk siapapun kalian yang mendengarkan ini. Benar kata ya, patah ya atau apa tuh yang kalau benci ya sewajarnya, kalau suka ya sewajarnya, biasa-biasa weh gitu. Itu beneran terjadi. Bisik kita makan omongan sendiri, bising Allah balik hati kita. Nah itu terjadi di Caca guys. Ya Allah, ampun ya hamba ya Rabb. Dah kayak gitu intinya. SMA belum dibolehin, tapi dari SMA udah pengen. Pas lulus momennya pas banget guys, masya Allah. Hari itu datanglah si Korondol. Teman-teman tahu kan kita pakai apa? Masker. Dan bener-bener hikmah dari COVID itu masya Allah. Salah satunya Caca jadi makin kuat untuk dimudahkan bercadar itu akhirnya direalisasikan. Nah gitu kata bapak teh. Nah sekarang mah orang nggak bisa ngelarang karena orang pada pakai masker gitu kan. Nah Caca mah pakai cadar weh. Malah Caca pas nyobain ya, pertama tuh pakai cadar sama masker, ngapain pakai masker? Pakai cadar kan maksudnya bawahnya kebuka ya. Jadi kayak lebih luas ruang ininya. Yang bilang, ih pakai cadar enggak? Enggak kalau kayak gitu. Ya kalau gini mah udah enggak, biasa aja. Gitu. Apapun yang membuat kita bisa ada di titik balik atau kita berubah itu pasti ada sesuatu yang nyentil sih, pasti itu. Pasti. Jadi intinya adalah sesuatu yang bikin kalau manusia berubah itu kalau nggak dari ilmu yang saya udah bahas di konten yang ini, itu kalau nggak ilmu, kalau nggak lingkungan. Faktor terbesarnya memang lingkungan seseorang itu, pembentukan karakternya. Tapi balik lagi itu semua atas izin Allah. Allah berikan secercah cahaya di hatinya, walhasil bisalah Caca bercadar gitu. Suka dukanya adalah sejauh ini alhamdulillah ala kulli hal, Caca sangat bersyukur sekali untuk lingkungan internal Caca nih. Yang paling utama papa ibu adik, alhamdulillah sangat mendukung. Alhamdulillah itu semua atas kasih sayang Allah.
bukan kayak ih Caca mah beruntung nana ini, enggak, itu semua karena kasih sayang Allah ya teman-teman ya. Caca selalu kayak gini, kalau ada yang nanya iya Caca mah ada enak lingkungannya mendukung, gini teman-teman sayang, ketika kita punya niat yang lurus, yang baik, Allah tuh tahu teman-teman. Kalau kita punya hati yang lurus, yang ikhlas, Allah mudahin, percaya. Karena itu yang Caca pribadi rasakan. Jadi ketika hari ini teman-teman misalkan orang tuanya belum ngizinin, teman-teman punya niat baik apapun itu ya, nggak cuma soal cadar, apapun itu, tapi kayak masih ada melencong-melencongnya, ada aja halangannya, itu berarti belum Allah izinkan. Coba dicek lagi, maksudnya bukan berarti Allah gak izinin karena kenapa, coba dicek lagi niat kita udah lurus apa belum, udah ikhlas apa belum. Jadi sukanya alhamdulillah sangat banyak, dukanya gimana ya teman-teman, mungkin karena alhamdulillah sukanya lebih banyak, jadi si dukanya tuh nggak nampak gitu, Ca nggak ngerasain, bisa dibilang seperti itu. Lebih ke disyukuri, dihadapi aja sih teman-teman. Selagi kita hidup, nafas ini masih berhembus, ujian mah ada aja, tapi balik lagi ya, cara kita menanggapi, merespon problem atau duka masalahnya itu sendiri, itu yang membuat kita merasa kayak udah berjalan aja gitu kan sampai hari ini. Alhamdulillah, doain ya teman-teman biar Ca istiqomah, amin. Nah, masuk di part ini nih teman-teman, yang kemarin mungkin ada beberapa yang kaget ya. Jadi gini, Ca mau cerita dulu. Alhamdulillah ala kulli hal, setelah berjalannya waktu Ca pakai cadar, alhamdulillah sekarang udah masuk tahun ke-5. Pokoknya kan dari tahun 2020 awal sekitar bulan Februari Maret pokoknya. Berarti sekarang udah masuk 5 tahun ya, alhamdulillah. Semoga seterusnya sampai di waktu yang memang Allah izinkan, amin. Nah, Caca itu 1 tahun kemarin ke belakang itu, tahun 2024, alhamdulillah sambil kuliah Caca juga bertemu dengan guru, yakni salah satunya ya teman-teman, salah satunya itu Ustazah Halimah dan juga Ustazah Aisyah, berarti salah duanya. Itu yang mungkin teman-teman bisa lihat atau cek di sosial media yang sekarang udah banyak tersebar gitu, dakwahnya. Nah, Caca itu sampai di titik yang kayak ya namanya hidayah, itu kan kita nggak pernah tahu, tapi kita selalu mohon sama Allah. Intinya Allah kasih hidayah untuk Caca kayak risih ketika foto, konteksnya foto yang kayak selfie or ya foto biasa gitu tersebar di sosial media tanpa ada uzur syar'i. Misalkan kayak gini, ada niat konten, ada niat sharing, itu beda konteksnya. Insya Allah bimbing terus niatnya. Nah, sampai Caca tuh ngerasa waktu itu Caca tuh pernah posting foto gitu di feed Instagram pokoknya. Nah, yang bikin Caca terpukul dan tertampar sebenarnya ada 7 akun kurang lebih, Caca lupa ingat, yang nyamar jadi Caca. Sampai ada beberapa sahabat Caca juga yang kayak, Ca ini akun kamu, terus Caca kayak, dan itu berangsur-angsur gitu ya, berapa kali, ya sekitar 7 akun pokoknya Caca hitung tuh dalam 1 bulan lebih. Bayangin ada yang bikin akun fake, terus Caca yang kayak, kenapa kayak gini? Oke, itu resiko. Bukan cuma akun fake yang dia bikin, itu foto dia pakai. Walhasil Caca jadi kayak, oke, kayaknya nggak usah deh ngupload foto kayak gitu. Itu yang bikin Caca agak sedikit resah waktu itu ya. Dikasih petunjuk untuk nggak usah foto, nggak usah upload. Sebenarnya teman-teman, hati kecil mah setiap perempuan mau kan dimuliakan, dihargai, terjaga dan terhormat. Insya Allah semua perempuan mau, saya yakin kok. Gak mungkin ada perempuan yang mau dihinakan, gak ada kan? Di antara teman-teman di sini juga semuanya mau kan? Itu puncaknya kalau kita udah sampai menghilangkan hawa nafsu kan di situ. Sebagaimana panutan kita, guru sekaligus pemimpin wanita nanti kita nih perempuan-perempuan di surga, yakni jantung hatinya kekasih Allah, yakni Sayyidatuna Fatimah Zahra. Masya Allah, beliau kan berpesan, kata Rasulullah, sebaik-baiknya perempuan tuh yang kayak gimana sih? Nah, dijawablah oleh beliau, putri kesayangan baginda Rasulullah SAW,
yaitu yang tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki. Maksudnya apa teman-teman sayang? Kalau kita udah sampai bicara sampai puncaknya kan memang udah cadaran, gak upload foto, gak nampak seperti ini di video. Pokoknya ya tertutup untuk dirinya sendiri, untuk keluarga atau mahram-mahramnya aja cukup. Tapi kita bicara, lihat lagi lingkungan, lihat lagi zaman. Yang penting enggak keluar dari batas syariat yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita semua ini kan semua adalah makhluk atau hambanya Allah. Kita nurut nih sama Allah, maunya bagaimana. Khususnya kita perempuan, sebenarnya Allah bikin aturan tuh bukan buat Allah, tapi buat diri kita sendiri. Nah akhirnya alhamdulillah Caca diketuk hati untuk gak milih, gak mau foto, gak mau upload dan lain sebagainya waktu itu. Kurang lebih itu berjalan sampai 1 tahun belakangan, tahun 2024 pokoknya. Nah yang tahu sebagian anak kelas Caca waktu di bangku perkuliahan itu udah sebagian pada tahu. Bahkan mereka alhamdulillah Caca sangat bersyukur mereka menjaga privasi Caca di akun second. Terima kasih Caca ucapkan. Dan akhirnya ada pertanyaan seperti ini. BTW, aku sempet kaget lihat IG kamu, katanya nggak nampakin wajah di sosmed Caca, tapi pas itu muncul video kamu terlihat matanya juga DPWA kamu. Jadinya dari kamu bagaimana Caca? Kalau berkenan boleh tahu, katanya gitu kan. Ini salah satu sahabat Caca nih, Masya Allah, dia tabayun tanya dulu ke Caca tanpa berprasangka yang buruk gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih ya Besti. Jadi gini, setelah setahun itu karena emang beberapa sahabat dan teman-teman Caca taunya Caca memang nggak foto, nggak upload juga kan. Karena memang itu Caca udah ngobrolin dari guru, awalnya kayak dikasih arahan, ya udah nggak usah uploadnya, dakwahnya, sharing-sharingnya di akun khusus cewek aja kan. Udah tuh Caca ngejalanin seperti itu kurang lebih selama setahun kemarin. Nah memang awalnya Caca berniatnya seperti itu teman-teman. Kan tadi balik lagi saya bilang, siapa sih yang nggak mau jadi perempuan yang benar-benar terjaga, apalagi panutan kita siapa gitu kan. Tapi ada ujur syar'i sebenarnya teman-teman. Insyaallah Allah bimbing, tolong doain Caca ya biar bisa sampai di titik itu. Kita sama-sama semuanya. Caca nggak mau berharap Caca doang, Caca mau besti-besti Caca ataupun teman-teman yang lagi nonton sebagai perempuan. Ayo kita sama-sama, kita kumpul lagi bareng nanti insyaallah di barisan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Masya Allah teman-teman, itu barisan yang paling terhormat. Aduh, udahlah, Masya Allah, nggak bisa ngomong dah. Siapa yang nggak mau punya cita-cita itu? Tapi Insya Allah kebaikan itu tidak hanya dari situ. Allah Maha tahu niat kita. Selagi tidak melenceng, balik lagi kita punya batasan dan ketentuan tertentu yang bisa kita jadikan acuan. Selagi tidak melanggar, Insya Allah fadol gitu teman-teman. Terus kayak kan Caca bilang dari guru, iya benar Caca diskusi ya teman-teman. Kemarin itu Caca udah diskusi sama salah satu guru Caca. Nah terus Caca izin teman-teman bener ngobrol sama guru. Kenapa kemarin Caca sempet posting terus gak ada lagi, terus posting lagi. Nah karena Caca masih belum diyakinin gitu teman-teman dengan apa yang Caca mau ambil, dengan apa yang mau Caca, iya maksudnya Caca mau ngambil langkah gitu, belum diyakin kuatin gitu loh. Jadi Caca akhirnya minta tolong sama Allah biar diketemuin sama guru, karena gak segampang itu kan teman-teman, pasti beliau sibuk, banyak kegiatan dan lain sebagainya. Jadi Caca nggak bisa segampang itu kayak ya udah ketemu aja kan katanya gurunya, nggak bisa segampang itu teman-teman sayang. Jadi ya udah, alhamdulillah dimudahkan hari itu dengan ridhonya ibu khususnya, karena Caca berangkat sama ibu waktu itu, dimudahkan Caca bisa ngobrol lah, minta pendapat, minta solusi gitu. Umi, ahsannya gimana ya, Caca begini nih, Caca begini, Caca udah cerita semua dan udah dapet jawaban. Kalau Caca diizinkan tapi harus hati-hati, harus terima resiko dan lain sebagainya. Caca pengen sharing-sharing gini teman-teman. Kenapa Caca pengen sharing-sharing sama teman-teman di akun second? Caca tuh pengen membangun bonding, membangun tetap terjaga. Kita kan sekarang udah di zaman digital. Gak mau mungkiri kita bisa saling tahu kabar satu sama lain tuh ya lewat HP, lewat apa lagi. Sekarang kalian ngerasa juga nggak kalau ini Caca pribadi ya, ngerasanya kalau misalkan kita telepon atau chat tuh kayak udah ya udahlah kalau nggak terlalu penting, karena Caca pribadi lebih seneng ketika ada yang butuh ke Caca, khususnya sahabat-sahabat Caca atau keluarga nih,
butuh aja, nggak apa-apa, kayak nggak harus intens, karena Caca tipenya yang lebih suka ketemu. Si ekstrovert ini lebih suka X di luar, maksudnya kita Caca lebih suka kayak gitu dibandingkan kayak harus chattingan, teleponan. Jujur nih, kalau bukan karena situasi dan kondisi aja yang karena berjauhan, nah ini nih mungkin bisa jadi apa ya, alasan aja, tapi emang faktanya begitu. Jarak memang tidak menjadi jarak antara kita sama dia atau sama siapapun, cuma tidak memungkiri Ca tuh lebih menghargai waktu. Makanya kalau lagi bareng sama orang, Ca bener-bener kayak nikmatin, malas buka HP sebenarnya ya, kalau nggak ada kepentingan mah pengen ngobrol banget gitu loh. Cuma karena sekarang gatel aja gitu, ada aja yang dipegang gitu. Tapi kalau udah ketemu sama orang, sama sahabat, sama keluarga, pengennya nggak mau main HP, bila perlu HP disita, Ca lebih oke. Ca lebih oke, wallahi Ca lebih oke kayak gitu. Karena keluarga Caca itu ujung pukul ujung gitu. Yang satu Karawang alias Jawa Barat, yang satu Maluku, Ternate, jauh Maluku Utara ya teman-teman, bukan Maluku itu Ambon. Jadi Caca sahabatnya, keluarganya itu mencar. Terus Caca aja sendiri di Bogor. Untuk keluarga inti aja tuh Caca sendiri yang di Bogor gitu, yang maksudnya jauh sendiri, entah itu keluarga inti ibu, keluarga inti papa. Keluarga inti papa kumpul semua di Karawang, semua kan papa saudara 5 orang, 4-4-nya kumpul di Karawang. Caca sendiri yang di Bogor. Keluarga ibu, keluarga inti ada 10 orang, cuma Caca yang jauh di Bogor gitu teman-teman. Masya Allah. Itulah makanya kita jangan, apa ya bahasanya, jangan cepat menghakimi ya teman-teman. Lihat dulu kenapa ya orang itu mengambil langkah seperti itu. Jadi Caca tuh intinya mau tetap membangun kayak kita saling tahu kabar. Kan kayaknya kita lebih sering buka SG orang dibandingkan kita chat orang kan. Nah, yang penting Caca menjaga itu gitu sama bestie ataupun keluarga dengan bertatap. Kenapa Caca nggak pakai cadarnya di akun second? Jujur, Caca tuh suka banget sebenarnya ngelihat siapapun ya sahabat-sahabat Caca yang kayak ngevlog gitu loh, yang kayak hai guys gitu, terus mereka menampakkan muka, nggak cuma kayak foto pemandangan doang, foto makanan doang, foto apa jadi apa yang mau dilihat, kita kan mau lihat kondisi kamu gimana, happy atau enggak. Tapi ya udah sih, kalau ngepostnya es krim ya udah kelihatan lagi happy kali ya, lagi makan gitu, lagi makan alhamdulillah gitu, baik-baik aja gitu. Cuma kayak kalau dia menampakkan diri tuh kayak hai guys, itu kayak seneng liatnya. Dan itu Caca mau melakukan itu sebelum Caca menuntut ke orang. Makanya Caca khususkan akun second itu Caca bangun silaturahmi melalui online itu dengan cara seperti itu. Di samping Caca memang sharing-sharing kan sambil mengingatkan. Ada yang nanya gini, Teh maaf banget ini mah ya, maaf banget, saran aku Teteh kalau mau posting tanpa cadar mendingan di SW Teh, karena kita nggak tahu yang lihat Teteh sebenarnya cewek atau cowok. Walaupun akun cewek, takutnya akunnya dipegang sama doinya, takutnya ada yang nyamar jadi girls padahal cowok, takutnya ada yang kena hack IG-nya, contohnya IG aku, dan takutnya dan lain sebagainya. Di sini yang perlu tahu garis bawahi adalah takut. Gak ada yang perlu ditakutin selain Allah. Gak ada. Orang tua pun gak usah takut, tapi kita menghargai. Awas, jangan salah guys. Orang tua dihargai, bukan ditakuti. Dihargai, dicintai, disayangi, dituruti selagi bukan melanggar dari apa yang Allah perintahkan. Ketika kita punya niat baik, tadi balik lagi, insya Allah Allah akan bimbing. Saya percaya untuk teman-teman second, gak ada yang aneh-aneh. Dan gini teman-teman, melakukan segala sesuatu itu kan sudah ada resikonya ya. Dan Caca yakin insya Allah teman-teman semua yang ada di akun second baik-baik. Kita saling jaga privasi, saling sayang, saling mendoakan ya. Caca juga insya Allah akan selalu ingat siapapun yang saling followan di akun second, khususnya di akun second, karena itu di situ ada keluarga dan juga sepupu dan sahabat-sahabat dan teman-teman yang baik, yang hatinya bersih, yang insya Allah kita bisa saling jaga gitu ya. Terakhir nih, ada pernyataan, ungkapan dari salah satu saudara jauh, sebenarnya saudara jauh tapi dekat di doa insya Allah. Adik kelas, saudara jauh, teman kecil, semua dah insya Allah. Dia nge-DM, itu bikin Caca tersentuh, saking tersentuhnya Caca tuh sampai gak tahu mau bilang apa gitu setelah dia nge-DM. Dia bilang kayak gini guys, Assalamualaikum dear Teh Caca sayang, boleh nggak aku izinin unfollow akun Teh Caca yang ini? Soalnya aku yang ini ada cowok aku sayang Teteh, bisa tiba-tiba dia lihat SG terus Teteh full face gak sengaja dilihat, aku nggak mau.
Teman-teman bisa lihat deh, Masya Allah. Mungkin ada 1-2 followers Tete di akun ini yang sama kayak aku. Mungkin mereka yang bilang ada juga yang enggak. Sebenarnya enggak enak itu bilangnya dan enggak tahu harus gimana. Gini teman-teman sayang, kalau sekiranya di hati kalian kayak oh enggak oke nih buat followan sama Caca, unfollow aja, enggak apa-apa. Walaupun kita unfollow kan bukan berarti kita musuhan. Itu kan cuma alat aja sebenarnya ya. Instagram, sosial media, semua tuh alat aja. Makanya tadi Caca bilang, karena saudara ataupun sahabat Caca terpencar di mana-mana, insya Allah kita jadi teman online. Siapapun yang nonton konten ini, insya Allah kita jadi teman yang saling mendoakan, dan kita akan bertemukan entah itu secara langsung ataupun tidak, tapi kita bertemu insya Allah nanti di surganya Allah. Kita nggak pernah tahu. Itu alat aja, alat. Selebihnya kita saling cinta, saling sayang, saling mendoakan, itu yang lebih penting sih. Jadi gak apa-apa, unfollow aja gitu kan. Terus dia bilang seperti ini, nah sebenarnya aku tersadarkan pas lagi baca ini, selama ini aku lihat SG memastikan gak ada cowok. Saya tersentuh banget. Jadi teman-teman, ya intinya Ca mau ngucapin terima kasih untuk siapapun yang sudah berkenan sejauh ini, khususnya di teman-teman masyarakat second akun Caca yang sudah menjaga privasi. Semoga Allah balas kebaikan teman-teman semua. Dan Allah bimbing kita menjadi perempuan yang bisa saling support satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain, saling mengingatkan. Jangan sampai kita saling followan tapi kita saling ngebiarin kayak gitu. Rasanya terlalu receh kalau kita berteman cuma sekedar begitu doang, cuma mau kepo-kepo sama kehidupan. Itu receh banget teman-teman. Semoga Allah bimbing setiap niat baik kita. Kita doain pokoknya yang punya niat baik, yang hari ini belum berhijab, ayo berhijab. Entah itu sahabat ataupun keluarga, entah itu yang udah berhijab, semoga Allah istiqomahkan pakai hijabnya yang sesuai dengan syariat ya. Dan yang udah bercadar, semoga Allah bimbing agar bisa menjaga kemuliaan dari kain, selembar kain ini yang bisa menjadi wasilah berada di barisan yang paling mulia, yakni Sayyidah Fatimah. Doain ya teman-teman, biar kita, siapapun itu di luar sana yang bercadar tapi mungkin kayak masih melenceng ataupun Caca sendiri, tolong diingatkan, tolong didoain ya. Tolong banget jangan dibiarin. Kalau sekiranya teman-teman ini kurang, nasehatin aja, tapi pakai adabnya ya. Menasehatin berdua, jangan di depan umum. Pakai bahasa yang sebaik-baiknya bahasa, dikondisikan dengan lawan bicaranya aja. Intinya agama ada di muka bumi ini. Kita hari ini Allah bimbing dan punya iman dalam hati, insya Allah. Semoga menjadi semakin mudah hidup kita menjalaninya dengan kita beragama, dengan kita punya Rasulullah, kita punya panutan-panutan perempuan-perempuan mulia, bahkan yang sudah dijamin surganya. Jadi mempermudah, bukan mempersulit gitu teman-teman. Jangan sampai maksudnya kayak hari ini cadar begini, gak boleh kelihatan muka, dan ini misuh-misuh lah gitu ya. Gak usah kayak gitu, didoain, dikasih tahu aja. Kalau masih melenceng-melenceng, ditanyain kayak gini, kayak teman-teman yang tadi udah berkenan tanya, berkenan jaga, Masya Allah. Sekali lagi mau ngucapin jazakillah khairan kasiron. Allah yang lebih pantas membalas semua kebaikan teman-teman ya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Semoga Allah tetapkan hati kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan yang benar, yang lurus, sampai kita pulang nanti ke kampung halaman yang sesungguhnya. Sebagaimana surat pegangan yang sangat saya suka di surat Al-Fajr ayat 27-30. Sopi teh kamu, aku teh lagi sharing ini. Nah, itu bunyinya, ayatnya berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, kata Allah teh. Sini pulang sini ke hadapanku. Kamu kembali, kamu milikku. Masya Allah. Pulang dalam keadaan hati yang ridha dan diridhoi oleh Allah. Jadi kita pulang dalam keadaan, singkatnya ya, husnul khatimah lah gitu, keadaan yang baik, insya Allah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah apa yang ada dalam konten ini bermanfaat. Sekiranya ada yang perlu disampaikan teman-teman, DM aja, komen aja ya, dikira-kira. Barakallahu fikum guys. Wassalamualaikum. Ada my brother. Say hi dulu. Hai.
hai gitu doang, dasar Ini ada cowok. kuota apa enggak sih? Nggak ada. Ya udah deh guys, bye.